Artikel dan presentasi terbaik Spesial 2021 Unisba Fakultas Syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Perkenalkan, saya Sifa Nurul Fadilah, NPM 10010270759, mahasiswi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2017. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya dengan judul Tinjauan Akad Rohan dalam Fikih Muamalah terhadap praktik utang piutang dengan jaminan sawah, studi kasus di Desa Panjajakan, Kabupaten Bandung. Agama Islam merupakan agama yang komprehensif, rahmatan lil alamin. Di dalamnya sudah mengatur seluruh aspek kehidupan serta menetapkan aturan hukum yang berlaku bagi individual maupun sosial. Di dalam Islam terdapat kajian hukum syariah yang mengatur berbagai hukum, salah satunya ialah hukum muamalah. Di dalam hukum muamalah terdapat penjelasan apabila manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak, Islam mengizinkan dalam hal utang piutang dengan kewajiban untuk mengembalikan. Dalam perjanjian utang piutang, biasanya kreditur akan meminta pihak debitur untuk memberikan jaminan. Awalnya, menurut fikih Islam klasik, jaminan merupakan aspek turunan dari keberadaan utang piutang, yang kini telah berubah menjadi suatu produk ekonomi yang disebut dengan gadai atau rohan. Di dalam fikih muamalah, rohan atau yang biasa disebut dengan gadai merupakan salah satu jenis perjanjian utang piutang, yang mana pihak yang akan berutang atau pihak rohin akan menggadaikan barangnya kepada orang yang akan menerima barang gadai atau pihak murtahin. Ini dimaksudkan sebagai kepercayaan dari orang yang berpiutang. Barang jaminan tadi tetaplah milik orang yang menggadaikan barangnya, dan barang jaminan ini tetap dikuasai oleh penerima gadai atau pihak rohin. Implementasi gadai yang ada di Desa Panjajakan, Kabupaten Bandung ini tidak sesuai dengan teori rohan. Sebagai contoh kasus, ada Bapak A, yaitu sebagai rohin atau pihak yang akan menggadaikan barangnya, dan Ibu B sebagai murtahin atau pihak yang akan menerima barang gadai. Jadi Bapak A datang menemui Ibu B untuk meminjam uang sebesar 25 juta demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu Bapak A meminjam kepada Ibu B, dan Ibu B bersedia untuk meminjamkan bantuan pinjaman tersebut dengan syarat Bapak A harus memberikan sawah kepada Ibu B. Nah, selama utang piutang ini berlangsung, Ibu B memiliki hak untuk mengelola sawah beserta hasil dari panen sawah tersebut. Ini berlaku sampai utang tersebut dilunasi. Nah, apabila telah jatuh tempo dan utang tersebut belum bisa dilunasi, maka waktu akan diperpanjang dan Ibu B masih memiliki hak atas sawah tersebut. Seharusnya pihak yang menerima gadai atau pihak murtahin tidak boleh mendapatkan ataupun mengambil keuntungan dan manfaat dari barang gadai, meskipun pihak rohin atau pihak yang menggadaikannya itu mengizinkan, karena ini termasuk kepada utang piutang yang dapat menarik manfaat. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang dapat ditarik manfaatnya di dalamnya, maka itu adalah riba. Maka dari itu, peneliti meyakini bahwa permasalahan ini sangat penting untuk dibahas guna memperdalam pemahaman semua pihak dan mengetahui langkah-langkah apa saja yang dapat diambil dalam melaksanakan transaksi utang piutang dengan jaminan sawah. Sehingga urgensi dalam penelitian ini ialah untuk membina kemampuan literatur warga Desa Panjajakan, Kabupaten Bandung. Peneliti merumuskan dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana praktik utang piutang dengan jaminan sawah di Desa Panjajakan, Kabupaten Bandung, dan yang kedua, bagaimana tinjauan akad rohan dalam fikih muamalah terhadap praktik utang piutang dengan jaminan sawah di Desa Panjajakan, Kabupaten Bandung. Mengenai metode penelitian, yang pertama ada pendekatan penelitian. Peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yang kedua, untuk jenis data penelitian menggunakan studi lapangan atau field research. Yang ketiga ada sumber data penelitian. Ini terbagi menjadi dua, sumber data primer dan juga sumber data sekunder. Untuk sumber data primer, peneliti dapatkan melalui wawancara langsung dengan pihak yang terlibat. Sementara untuk sumber data sekunder, peneliti dapatkan melalui literatur seperti buku, jurnal, situs internet maupun penelitian terdahulu. Untuk teknik pengumpulan data di sini ada tiga. Yang pertama studi pustaka, wawancara, dan juga dokumentasi. Sementara untuk teknik analisis data itu ada dua yang saya gunakan, ialah pemeriksaan data atau editing, dan yang kedua sistematisasi data atau systematizing. Mengenai hasil dari pembahasan, untuk yang pertama analisis praktik utang piutang dengan jaminan sawah di Desa Panjajakan, Kabupaten Bandung. Jadi untuk praktik utang piutang dengan jaminan sawah di desa ini sudah lama dilakukan. Praktik yang dilakukannya ialah rohin atau pihak yang menggadaikan barang itu datang menemui murtahin untuk meminjam uang demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sini murtahin memberikan syarat, yaitu berupa sawah sebagai barang jaminan. Untuk peminjaman uang di atas 10 juta, perjanjian dilakukan hitam di atas putih. Sementara untuk pinjaman di bawah 10 juta, ini perjanjian dilakukan hanya berupa lisan saja. Nah, selama praktik rohan ini berlangsung, murtahin atau pihak yang menerima gadai di sini memiliki hak penuh dalam mengelola sawah beserta hasil panen dari sawah tersebut. Ini berlaku sampai waktu yang telah ditentukan pada perjanjian di awal. Hasil analisisnya bahwa praktik utang piutang dengan jaminan sawah ini apabila dilihat dari rukun dari syarat rohan,
itu tidak memenuhi rukun dan syarat rohan, lebih tepatnya tidak memenuhi syarat rohan di dalam sigot atau ijab kabul, yang mana ketika jatuh tempo dan utang belum bisa dilunasi, maka terdapat ucapan antara rohin dan juga murtahin mengenai batas waktu yang diperpanjang. Pembahasan yang kedua, di sini saya meninjau berdasarkan teori pengambilan manfaat barang gadai yang ada dalam akad rohan, yaitu praktik utang piutang dengan jaminan sawah ini terdapat pengambilan manfaat yang dilakukan oleh murtahin. Nah, pengambilan manfaat barang gadai ini jelas telah merugikan pihak rohin atau pihak pemberi gadai, karena murtahin mendapatkan keuntungan yang berlipat dari barang gadai dan tidak proporsional dengan jumlah utangnya. Selama akad rohan ini berlangsung, murtahin berhak untuk memanfaatkan barang jaminan, karena seharusnya murtahin hanya diperbolehkan untuk menahan barangnya saja, sementara untuk hak kepemilikan itu masih berada di tangan rohin. Nah, pemanfaatan barang gadai ini dalam waktu yang terlalu lama dapat menyebabkan salah satu pihak dirugikan. Di sini saya sepakat dengan pendapat dari kalangan fuqaha, yaitu Syafi'iyah, Malikiyah, serta Hanafiyah, yang berpendapat bahwa murtahin itu tidak boleh mendapatkan keuntungan dengan mengambil manfaat dari barang gadai, karena manfaat tersebut seharusnya tetap menjadi hak penggadai atau pihak rohin. Sedangkan menurut ulama Hanabilah mengatakan bahwa pemegang gadai itu tidak dapat mengambil manfaat dari barang gadai yang bukan berupa hewan yang ditunggangi dan yang dapat dipersusunya. Sehingga di sini terdapat hadis yang dilanggar oleh praktik utang piutang dengan jaminan sawah di Desa Panyacokan, Kabupaten Bandung. Untuk kesimpulan di sini ada 2 poin. Yang pertama, setelah dianalisis bahwa praktik gadai ini dikategorikan kepada praktik gadai yang batil karena tidak memenuhi rukun dan syarat rohan, lebih tepatnya di dalam syarat rohan yaitu sigatnya atau ijab kabulnya, yakni ketika utangnya tidak dapat dilunasi dalam waktu yang telah ditentukan, terdapat ucapan antara pihak rohin dan juga murtahin mengenai batas waktu yang diperpanjang. Hal ini terdapat kesepakatan yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal dan dapat merugikan pihak rohin atau pihak yang memberikan gadainya. Untuk kesimpulan yang kedua, bahwa praktik utang piutang dengan jaminan sawah yang ada di Desa Panyacokan, Kabupaten Bandung ini tidak diperbolehkan. Hal ini sejalan dengan pandangan para ulama bahwa seharusnya murtahin atau pihak yang menerima gadai itu hanya diperbolehkan untuk menahan barang saja, sementara untuk hak kepemilikan itu masih berada di tangan rohin atau pihak yang memberikan gadainya. Karena itu praktik ini dinyatakan batal karena melanggar akad rohan dan berimplikasi terjadinya riba qard. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artikel dan presentasi terbaik Spesial 2021 Unisba Fakultas Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Soraya Firdaus dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Kesadaran Beribadah Warga Muslim Mukodar Tengah, RT 05 RW 07, Kelurahan Ciberem, Kecamatan Cimahi Selatan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Bambang Saiful Ma'arif, Dokterandes MSI, selaku dosen pembimbing pertama saya, dan Ibu Parihat Dokteranda MSI, selaku dosen pembimbing kedua, yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan penelitian ini. Adapun outline dalam presentasi saya yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua yaitu pembahasan, dan yang ketiga yaitu kesimpulan. Latar belakang masalah. Dari data Worldometer per tanggal 20 September 2020, Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat penyebaran virus COVID-19 tercepat dan terbesar ke-23 di dunia dan diperkirakan akan terus meningkat. Hadirnya pandemi ini juga melumpuhkan hampir semua lini kehidupan mulai dari ekonomi, pariwisata, kehidupan sosial, hingga peribadatan umat beragama. Salah satu dampak dari adanya kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani pandemi COVID-19 dirasakan pada aspek keagamaan umat Islam, yaitu seperti masjid ditutup dan dibatasi, penutupan sementara kajian-kajian Islamiyah, meniadakan sholat tarawih berjamaah pada Ramadan kemarin, dan pembatalan keberangkatan calon haji 2020. Dalam pandangan hidup Islam, adanya pandemi COVID-19 diibaratkan sebagai nazir dari Allah bagi umat manusia, di mana salah satu masalah yang dihadapi umat muslim terkait dengan pandemi adalah komitmen keislaman. Dalam hal ini dapat berupa kenaikan ataupun penurunan keimanan karena adanya faktor yang mempengaruhi. Salah satu faktor yang diasumsikan dapat mempengaruhi peningkatan ataupun penurunan intensitas ibadah adalah pandemi berperan sebagai stresor munculnya rasa cemas, risau, dan perasaan tidak nyaman. Warga Muslim Mukodar Tengah RT 05 RW 07 menjadi salah satu yang terdampak secara psikis karena hadirnya pandemi COVID-19. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui respon warga Muslim Mukodar Tengah RT 05 RW 07 terhadap kehadiran pandemi COVID-19. Yang kedua, untuk mengetahui kesadaran beribadah warga Muslim Mukodar Tengah RT 05 RW 07. Dan yang ketiga, untuk mengetahui seberapa besar dampak pandemi COVID-19 terhadap kesadaran beribadah warga Muslim Mukodar Tengah RT 05 RW 07.
Yang selanjutnya adalah langkah-langkah penelitian. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah kuantitatif dengan metode korelasi. Adapun kerangka pemikiran di dalam penelitian ini ialah sebagai berikut. Yang pertama, pandemi COVID-19 diasumsikan sebagai stresor kecemasan bagi warga muslim, di mana untuk mengetahui apakah pandemi ini merupakan stresor atau tidak, dapat dilihat dari bagaimana respon warga muslim tersebut terhadap kehadiran pandemi COVID-19. Adapun respon yang dilihat ialah respon kognitif, afektif, dan konatif. Yang kemudian dari respon tersebut akan dikembangkan apakah kehadiran pandemi COVID-19 ini berdampak positif atau justru negatif terhadap peningkatan kesadaran beribadah. Sebagai acuan, saya menggunakan indikator respon dari Rosenberg and Hofland, di mana respon terbagi menjadi 3, yaitu respon kognitif, afektif, dan konatif. Untuk teori yang digunakan dalam penelitian ini, saya menggunakan teori kesadaran dari Zeman yang didukung oleh teori kesadaran dari Carl Jung. Selain itu, saya juga menggunakan teori eksistensial humanistik yang dipelopori oleh Carl Rogers. Adapun peribadatan yang diteliti ialah ibadah mahdoh yang meliputi wudhu, sholat, puasa, zikir, dan membaca Al-Quran, serta ibadah goiru mahdoh yang meliputi aspek pergaulan, lingkungan, dan pekerjaan. Selanjutnya adalah uji hipotesis T dan F. Dari hasil uji hipotesis T, didapat nilai T hitung, yaitu sebesar 5,842, lebih besar dari nilai T tabel, yaitu 0,680, dan nilai signifikansi 0,000, lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan, H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan kata lain, variabel X dan variabel Y secara parsial memiliki dampak yang signifikan. Selain itu, dari output uji F, data F hitung didapat 34,134, yang mana lebih besar dari nilai F tabel, yaitu 4,07. Dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 5% atau 0,05. Maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan, H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian, variabel X dan variabel Y secara simultan memiliki dampak yang signifikan. Yang selanjutnya yaitu koefisien determinasi. Dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen atau variabel X dalam menjelaskan variabel dependen atau variabel Y. Output di atas menunjukkan bahwa R-square yang diperoleh ialah 0,443 atau sebesar 44,3%. Lalu kita masuk ke pembahasan penelitian. Yang pertama adalah respon warga muslim Mukodar Tengah RT05 RW07 terhadap kehadiran pandemi COVID-19. Berdasarkan penelitian data kuesioner yang penulis berikan kepada responden yang berjumlah 45 orang, maka didapat nilai rata-rata dari respon tersebut yaitu 50,69 dari total keseluruhan poin yaitu 65 poin. Yang selanjutnya adalah kesadaran beribadah warga muslim Mukodar Tengah RT05 RW07. Berdasarkan penelitian data kuesioner yang penulis berikan kepada responden yang berjumlah 45 orang, maka diperoleh nilai rata-rata dari kesadaran beribadah warga muslim tersebut sebesar 109,98 dari total keseluruhan poin sebesar 130 poin. Dan yang terakhir adalah pembahasan tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap kesadaran beribadah warga muslim Mukodar Tengah RT05 RW07. Dari model regresi, didapat nilai koefisien variabel X sebesar 41,535. Karena nilai koefisien tersebut positif, maka dapat dikatakan bahwa variabel respon kehadiran pandemi berdampak positif terhadap variabel kesadaran beribadah. Terus selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Nilai rata-rata dari respon warga muslim terhadap kehadiran pandemi sebesar 50,96 dari total keseluruhan poin 65. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa lebih dari separuh responden mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang tinggi tentang hadirnya pandemi COVID-19, dan rata-rata responden menganggap pandemi COVID-19 ini sebagai stresor. Hal ini dilihat dari tingginya nilai rata-rata dari pernyataan respon afektif. Yang selanjutnya, nilai rata-rata dari kesadaran beribadah warga muslim Mukodar Tengah RT05 RW07 sebesar 109,98 dari total keseluruhan poin 130. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata respon. Artikel dan presentasi terbaik spesial 2021 Unisba Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakina Asalami dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Unisba, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Efektivitas Penggunaan Media Google Form sebagai Evaluasi Pembelajaran terhadap Peningkatan Hasil Belajar, tema membayar zakat di SDN 173 Negasari, Bandung. Latar belakang yang mempengaruhi penelitian saya diangkat dari
keluhan serta keresahan siswa dan orang tua siswa yang melaksanakan proses belajar di rumah atau biasa disebut BDR. Salah satunya ada pada evaluasi pembelajarannya, yaitu dengan menggunakan media evaluasi pembelajaran konvensional. Setelah mengetahui permasalahan tersebut, saya meneliti lebih lanjut dengan memberikan wawancara terstruktur kepada 70 siswa yang terdiri dari kelas 6A dan kelas 6B. Bisa dilihat pada tabel hasil survei wawancara di sini. Berdasarkan hasil survei wawancara tersebut, penyusun berkeyakinan bahwa media Google Form dapat menjawab permasalahan serta meningkatkan hasil belajar siswa. Rumusan masalah dan tujuan penelitian ini berfokus pada media Google Form sebagai evaluasi pembelajaran terhadap peningkatan hasil belajar tema membayar zakat di SDN 173 Neglasari Bandung. Dengan poin pertama, yaitu sebelum penggunaan media evaluasi pembelajaran. Dan yang kedua, penerapan atau pelaksanaan media evaluasi pembelajaran. Ketiga, setelah penggunaan media evaluasi pembelajaran. Dan yang keempat, efektivitas penerapan media evaluasi pembelajaran. Berikutnya, landasan teori dan keunikan penelitian ini. Yang pertama, alasan penyusun mengambil media Google Form sebagai objek penelitian ialah karena di kelas 6 ini, siswanya termasuk generasi digital native. Singkatnya, generasi muda yang lahir pada saat internet telah menjadi bagian dari hidup mereka. Lalu, selanjutnya, keunikan penelitian ini ialah proses pembelajarannya dilaksanakan pada masa pandemi melalui daring atau dalam jaringan yang biasa disebut PJJ, pembelajaran jarak jauh, atau BDR, belajar di rumah. Lalu, keunikan selanjutnya, media evaluasi menggunakan Google Form yang mana sudah banyak lembaga yang menggunakan media tersebut. Bahkan, LPMP, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan pun menggunakannya untuk mengumpulkan data. Ditegaskan juga dengan teori karakteristik manusia abad 21, yaitu yang tidak terlepas dari literasi teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, waktu penelitian dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan Jumat 14 Agustus 2020. Tempat penelitian berlokasi pada SDN 173 Neglasari Bandung, Jalan Pasar Kaliki Barat, 02 RT 4 RW 15 Sedang Serang, Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, dengan kode pos 40133. Lalu, variabel penelitian ini ialah yang pertama, variabel X-nya, efektivitas penggunaan Google Form sebagai evaluasi pembelajaran, dan Y-nya, hasil belajar siswa, tema, membayar zakat. Lalu, pendekatan penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan desain quasi-experimental design tipe non-equivalent control group design. Lalu, sumber datanya ada data primer, yaitu berupa hasil wawancara dan tes siswa, dan data sekunder berupa data jumlah siswa, RPP, nilai ulangan harian, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, instrumen penelitiannya ada tes berupa pretest dan posttest dengan soal pilihan ganda, dan yang kedua non-tes berupa wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, hasil penelitian. Yang pertama, hasil belajar siswa di kelas kontrol dan kelas eksperimen sebelum penerapan media evaluasi pembelajaran. Pada tabel kriteria hasil pretest kelas kontrol, sebesar 35,1% atau sebagian siswa mendapatkan nilai antara 75 sampai 87. Lalu, sebanyak 20,7%, sebagian kecil siswa mendapatkan nilai antara 88 sampai 100. Artinya, lebih dari setengah siswa mendapatkan nilai kurang dalam pretest kelas kontrol. Lalu, pada tabel kriteria hasil pretest kelas eksperimen menunjukkan bahwa 69,7% atau lebih dari setengahnya siswa mendapatkan nilai antara 55 sampai 72. Serta, artinya, lebih dari setengah siswa mendapatkan nilai kurang dalam hasil pretest kelas eksperimen. Dengan ini, penyusun menetapkan kelas B sebagai kelas eksperimen dikarenakan rata-rata kelasnya lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata kelas 6A. Selanjutnya, yang kedua, penerapan atau pelaksanaan media evaluasi pembelajaran di kelas kontrol dan di kelas eksperimen. Untuk kelas kontrol, pretest dan posttest menggunakan media evaluasi pembelajaran konvensional. Dan untuk kelas eksperimen, pretestnya menggunakan media evaluasi pembelajaran konvensional dan posttestnya menggunakan media evaluasi pembelajaran Google Form. Selanjutnya, yang ketiga, hasil belajar siswa di kelas kontrol dan kelas eksperimen setelah penerapan media evaluasi pembelajaran. Pada tabel kriteria hasil posttest kelas kontrol menunjukkan sebesar 48,7 atau sebagian besar siswa mendapatkan nilai antara 75 sampai 87 dan sebesar 10,8% siswa mendapatkan nilai antara 88 hingga 100. Artinya, sebanyak 59,3% sebagian siswa mendapatkan nilai cukup dalam hasil posttest kelas kontrol.
Dan bisa dilihat pada tabel kriteria hasil post-test kelas eksperimen menunjukkan bahwa sebesar 45,5% atau sebagian besar siswa mendapatkan nilai antara 75 sampai 87, serta sebanyak 18,2% atau sebagian kecil siswa mendapatkan nilai antara 88 sampai 100. Artinya, sebanyak 63,7% sebagian besar siswa mendapatkan nilai cukup dalam hasil post-test kelas eksperimen. Dan yang terakhir, yang keempat, efektivitas penerapan media Google Form sebagai evaluasi pembelajaran terhadap kelas kontrol dan kelas eksperimen bisa dilihat pada tabel ketujuh. Hasil uji efek size kelas eksperimen menunjukkan bahwa hasil belajar mengalami peningkatan hampir 2 kali lipat dari kelas kontrol, yaitu sebesar 51,54%. Besar efek ini termasuk dalam kategori berefek besar. Dan hasil uji efek size kelas kontrol menunjukkan bahwa hasil belajar mengalami peningkatan sebesar 27,35. Besar efek ini termasuk dalam kategori besar, berefek besar. Namun peningkatan hasil belajarnya tidak sebesar kelas eksperimen. Kesimpulannya, bila disimpulkan bahwa jawaban dari rumusan masalah adalah HA diterima. Artinya, ada perbedaan yang signifikan terhadap hasil belajar siswa antara yang menggunakan media evaluasi pembelajaran konvensional dengan kelas yang menggunakan evaluasi pembelajaran Google. Artikel dan presentasi terbaik spesial 2021 Unisba Fakultas Hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, perkenalkan, nama saya Silena Seren akan memaparkan hasil penelitian saya dengan judul Penegakan Hukum dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi sebagai upaya menyelamatkan keuangan negara dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang mengapa saya mengambil judul ini. Seperti yang kita ketahui pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bahwa tindak pidana korupsi yaitu perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi sendiri telah diatur dalam beberapa undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dalam KUHP Pasal 39 Ayat 1, 2, dan 3, dalam UNCAC, yaitu United Nations Convention Against Corruption, dan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Korupsi sendiri merupakan musuh bagi masyarakat tidak hanya nasional maupun internasional. Korupsi termasuk extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Bahkan PBB mengingatkan agar korupsi menjadi isu sorotan melihat dampak yang ditimbulkan sangat luas, merugikan keuangan negara, merugikan hak sosial ekonomi masyarakat. Indonesia Corruption Watch atau ICW memberikan statement bahwa korupsi semakin suram dari tahun ke tahun. Terbukti pada 2017 nilai kerugian mencapai 6,5 triliun dan berhasil dikembalikan hanya 211 miliar. Pada 2018 nilai kerugian mencapai 5,6 triliun dan berhasil dikembalikan hanya sekitar 800 miliar dan sekitar 3 juta US dollar. Dan pada 2019 kerugian akibat korupsi mencapai 12 triliun dan uang pengganti hanya mencapai 750 miliar, tidak mencapai 10% dari kerugian negara. Hambatan penegak hukum itu yaitu putusan hakim, di mana dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti dinilai selalu lebih ringan dari kerugian yang ditimbulkan. Selanjutnya, hambatan lain yaitu penegakan hukum dalam menelusuri pelarian dana korupsi yaitu pencucian uang. Bisa kita lihat bahwa kasus korupsi pada IKTP yang menjerat Setia Novanto, di mana nilai kerugian negara mencapai 2,3 triliun, namun uang pengganti yang berhasil dikembalikan hanya 101 miliar. Kasus lain bisa kita lihat dalam kasus Joko Susilo, Dada Rosada, dan Zumi Zola, di mana nilai kerugian negara itu pasti lebih tinggi dari uang pengganti yang negara mampu peroleh. Dari latar belakang yang saya jelaskan, saya merumuskan dua masalah pokok, yaitu bagaimana upaya penegakan hukum pengembalian aset tindak pidana korupsi di Indonesia, dan bagaimana hambatan penegakan hukum pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia. Bisa kita lihat praktek perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia pada 2017, di mana nilai kerugian mencapai 6,5 triliun, nilai suap mencapai 211 miliar, dan pada 2018 kerugian negara mencapai 5,6 triliun, nilai gratifikasi atau pungutan liar mencapai 140,8 miliar, nilai pencucian uang mencapai 91 miliar. Dan pada 2019, nilai kerugian negara mencapai 8,4 triliun, nilai suap mencapai 200 miliar, nilai pungli mencapai 3,7 miliar, dan nilai pencucian uang mencapai 108 miliar.
Selanjutnya, data aset yang mampu dikembalikan oleh penegak hukum pada 2017, Kejaksaan Agung berhasil menyelamatkan kerugian negara sekitar 1,6 triliun, kepolisian berhasil menyelamatkan kerugian negara 4,4 triliun, KPK berhasil menyelamatkan 200,7 miliar. Selanjutnya pada 2018, Kejaksaan Agung berhasil menyelamatkan kerugian negara 4,8 triliun, kepolisian berhasil menyelamatkan 425 miliar, KPK berhasil menyelamatkan 385 miliar. Pada 2019, Kejaksaan berhasil menyelamatkan 847,8 miliar, kepolisian berhasil menyelamatkan kerugian negara 1,3 triliun, KPK berhasil menyelamatkan kerugian negara mencapai 6,2 triliun. Selanjutnya, analisis penegakan hukum pengembalian aset kerugian negara akibat tindak pidana korupsi di Indonesia itu dilakukan oleh 3 lembaga penegak hukum, di mana yang pertama adalah oleh kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dalam tahapan penegakan upaya aset recovery ini dilakukan 5 tahapan penting, yaitu pelacakan, pembekuan atau pemblokiran, yang ketiga penyitaan, yang keempat perampasan, dan yang terakhir pengembalian aset. Bisa kita lihat bahwa beberapa contoh putusan pengadilan tindak pidana korupsi menjatuhkan uang pengganti dengan subsidiar yang tidak sebanding. Bisa kita lihat bahwa 150 juta hanya disubsidiarkan 2 bulan, hanya disubsidiarkan 5 bulan, dan 599 juta hanya disubsidiarkan 8 bulan, bahkan 681 juta hanya disubsidiarkan 6 bulan. Bisa kita lihat bahwa uang pengganti dengan subsidiar yang hakim berikan ini dinilai tidak mencerminkan upaya untuk menyelamatkan keuangan negara. Selanjutnya, penulis memberikan 2 kesimpulan, di mana penegakan pengembalian aset kerugian negara akibat tindak pidana korupsi di Indonesia dilakukan oleh 3 lembaga penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagaimana yang diatur dalam KUHP, KUHAP, dan juga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya, hambatan dalam penegakan hukum proses pengembalian aset kerugian negara akibat tindak pidana korupsi ini dinilai mengalami hambatan karena putusan hakim yang tidak mencerminkan atau tidak sebanding dengan kerugian negara yang ditimbulkan. Selanjutnya, penulis memberikan 2 saran, yaitu disarankan untuk aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan kerjasama yang secara maksimal sehingga pada proses tahapan penting yang harus dilaksanakan bisa berjalan maksimal, dan juga hakim dalam memutuskan hukuman uang pengganti dan subsidiar pidana penjara kepada para koruptor harus sebanding dengan jumlah nominal kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi, sehingga putusan hakim dapat mewujudkan harapan mencapai keadilan ekonomi. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artikel dan presentasi terbaik Spesial 2021 Unisba Fakultas Psikologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Insanita dari Fakultas Psikologi yang akan menyampaikan judul skripsi saya, yaitu hubungan health belief model dengan online trust behavior pengguna mHealth yang dilakukan pada generasi milenial di Kota Bandung. Yang pertama, Mobile Health merupakan aplikasi kesehatan yang dapat menyimpan catatan kesehatan penggunanya. Menurut Lee et al. Pada tahun 2011 menjelaskan bahwa adanya Mobile Health dianggap dapat mengurangi dependensi terhadap caregiver dan mengurangi pengeluaran biaya. mHealth ini juga dapat digunakan untuk deteksi dini penyakit atau melaporkan keadaan darurat. Berdasarkan data survei Asosiasi Jasa Pengguna Jasa Internet di Indonesia pada tahun 2017 menyatakan bahwa pengguna aktif internet di Indonesia kebanyakan dari generasi Y atau milenial, di mana umurnya untuk tahun 2020 yaitu usianya 23 tahun sampai 43 tahun. Nah, selanjutnya ada sebanyak 61,2% memilih untuk tidak menggunakan mHealth karena kurang percaya. Ketidakpercayaan dalam mHealth ini dianggap sebagai salah satu hambatan, di mana ada dibahas dalam komponen HBM, yaitu perceived barrier, di mana berfungsi sebagai hambatan yang dapat mencegah individu dalam merubah perilakunya. HBM sendiri merupakan teori berdasarkan Glantz, adalah menggambarkan bagaimana penilaian individu terhadap tindakan untuk pencegahan atau upaya untuk sehat. Berdasarkan teori HBM, tidak hanya untuk mencari berdasarkan preventif untuk penyakit, juga dapat
perilaku individu untuk mencari tindakan pencegahan dari penyakit baik yang diderita atau dihindari oleh individu. Didukung juga dengan generasi milenial yang lebih awal terpapar dengan teknologi, peneliti ingin melihat bagaimana health belief model pada generasi milenial. Untuk identifikasi masalahnya, yang pertama bagaimana health belief model pada generasi milenial di Kota Bandung, bagaimana online trust terhadap penggunaan mHealth pada generasi milenial di Kota Bandung, yang ketiga bagaimana keratan hubungan health belief model dengan online trust pengguna mHealth pada generasi milenial di Kota Bandung. Untuk tujuan penelitian yaitu untuk memperoleh data empirik mengenai hubungan health belief model generasi milenial dengan online trust pengguna mHealth di Kota Bandung. Untuk kegunaan penelitian yaitu teoritis, memberikan informasi dan menambah data mengenai health belief model di Indonesia seperti apa dan di Bandung terlebih. Dan untuk praktis, sebagai informasi terkait dengan kesehatan di generasi milenial dan juga dapat mempertahankan perilaku sehat. Untuk tinjauan pustaka saya menggunakan health belief model milik Glantz, yaitu yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, dan komponennya ada perceived susceptibility, perceived benefit, perceived barrier, self efficacy, dan cue of action. Untuk online trust saya menggunakan Kim dan di tahun 2025 yang menjelaskan di mana online trust memiliki peran penting dalam proses pemilihan dari individu yang dimana secara khusus mencari kualitas dan kredensial bagi layanan maupun jasa. Komponen online trust behavior ini adalah kepercayaan pengguna terhadap layanan, kepercayaan pengguna terkait dengan kualitas dalam layanan, dan kepercayaan individu terkait dengan keamanan dalam layanan, yaitu layanan, keamanan, dan terhadap kualitasnya. Selanjutnya untuk metode penelitian, saya menggunakan desain penelitian kuantitatif, lalu populasinya itu generasi milenial berusia 23 sampai 43 tahun yang tinggal di Kota Bandung dan menggunakan aplikasi kesehatan. Dan untuk metode analisisnya menggunakan metode analisis Transperman. Untuk pembahasannya, yang pertama gambaran health belief model pada generasi milenial di Kota Bandung itu dari kelima kriteria yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa yang paling rendah itu QF action. Namun correction, dan secara keseluruhan tingkat keyakinan dalam menggunakan mHealth itu cukup tinggi. Hal ini total skornya ada dari frekuensinya 123 untuk tinggi dan frekuensi sedang itu ada 29. Dan kedua, online trust terhadap penggunaan mHealth di generasi milenial secara keseluruhan, mayoritas responden memiliki tingkat trust online trust behavior yang tinggi terhadap penggunaan mHealth. Dan untuk setiap perkomponennya tingkat online trust behavior ini aspek layanan, kualitas, keamanan. Adapun yang paling rendah yaitu pada aspek keamanan. Untuk secara keseluruhan, bagaimana gambaran dari keeratan hubungan HBM atau health belief model dengan online trust penggunaan mHealth? Nilai korelasinya bertanda positif yaitu 0,69, di mana termasuk dalam interval yang tergolong kategori kuat, sehingga besar korelasi ditujukan maka semakin tinggi health belief model, maka akan semakin tinggi pula online trust behavior dalam menggunakan mHealth. Kesimpulannya yang tadi pertama itu adanya hubungan yang signifikan terhadap HBM dengan online trust behavior. Lalu dari keenam kriteria health belief model, komponen paling rendah yaitu Q of action, dan yang terakhir untuk trust online behavior dari ketiga komponen yang paling rendah dari komponen yang lain yaitu komponen keamanan, kepercayaan terhadap keamanan dari layanan. Untuk sarannya yang pertama, untuk secara umum yaitu untuk semakin menggunakan aplikasi kesehatan agar lebih memanfaatkannya lagi, mengingat himbauan pemerintah pada awal pandemi untuk tidak pergi ke rumah sakit kecuali dalam keadaan mendesak, sehingga dapat memudahkan tanpa harus pergi ke rumah sakit maupun puskesmas. Bagi generasi milenial diharapkan menggunakan mHealth, bagi generasi milenial yang sudah menggunakan mHealth agar dapat membantu mengatasi keluhan dengan kesehatan dengan cara efektif dan hemat biaya, dikarenakan mHealth ini juga dapat membantu dalam mengurangi pengeluaran biaya. Dan untuk peneliti selanjutnya yang berminat dalam bidang yang sama, disarankan menggunakan variabel lain yang dapat mempengaruhi health belief model selain dari kepercayaan atau trust online behavior. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
artikel dan presentasi terbaik Spesial 2021 Unisba Fakultas MIPA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Fairuz Iksan, Prodi Statistika. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul penegakan model distribusi Gumbel untuk data ekstrim pasien positif baru COVID-19 di Indonesia dengan metode Bayes. Latar belakang, hal yang tidak dapat dipisahkan dari pengkajian distribusi adalah mengenai penegakan parameter. Penentuan penegakan parameter dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu metode klasik dan metode Bayes. Metode Bayes merupakan metode yang memanfaatkan data sampel yang diperoleh dari populasi, juga melibatkan suatu distribusi awal yang disebut distribusi prior. Melalui penerapan teorema Bayes, hasilnya dinyatakan dalam bentuk distribusi disebut distribusi posterior. Pada penggunaan metode Bayes, ada kalanya dihadapkan pada kondisi di mana penentuan distribusi posterior sulit dilakukan karena bentuknya yang kompleks. Salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini dilakukan pendekatan numerik, yaitu metode MCMC. MCMC adalah sebuah rangkaian metode untuk menciptakan barisan sampel random yang berasal dari distribusi probabilitas dengan membangun rantai Markov sesuai dengan distribusi tertentu yang diinginkan. Metode MCMC memiliki dua algoritma, yaitu Metropolis Testing dan Gibbs Sampler. Dalam penelitian ini akan digunakan algoritma Gibbs Sampler karena memiliki kelebihan dibandingkan dengan algoritma Metropolis Testing. Hasil dari nilai pendugaan parameter dapat diperoleh dari nilai rata-rata dari nilai-nilai sampel yang tersimulasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data ekstrim pasien positif baru COVID-19 di Indonesia. Dalam menghadapi ketidakpastian di masa yang akan datang, perlu dilakukan pendugaan parameter dari data ekstrim pasien positif baru COVID-19 di Indonesia, agar dapat menjadi sebuah acuan bagi pemerintah Indonesia untuk mengetahui telah berhentinya kasus COVID-19 di Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini adalah untuk menerapkan metode Bayes pada kasus data ekstrim pasien positif baru COVID-19 di Indonesia dengan menggunakan model Markov Chain Monte Carlo versi algoritma Gibbs Sampler. Metode Bayes merupakan metode yang menggabungkan informasi terdahulu dari parameter yang akan ditaksir dengan informasi yang didapat dari sampel. Informasi terdahulu tersebut merupakan pandangan subjektif peneliti. Penggabungan kedua informasi tersebut kemudian menghasilkan distribusi posterior yang selanjutnya akan ditaksir parameternya. Bentuk dari aturan Bayes adalah sebagai berikut. Yang berikut adalah hasil dari penyederhanaannya. MCMC adalah sebuah rangkaian metode untuk menciptakan barisan sampel random yang berasal dari distribusi probabilitas dengan membangun rantai Markov sesuai dengan distribusi tertentu yang diinginkan. MCMC akan memperoleh sebuah barisan sampel random yang berkorelasi dengan persamaan sebagai berikut. Langkah penting dalam simulasi MCMC adalah mengetahui kekonvergenan dari algoritma yang digunakan. Yang pertama yaitu trace plot, yang merupakan gambaran sebuah plot dari iterasi versus sampel yang telah disimulasi. Yang kedua adalah autocorrelation plot, adalah nilai simulasi pada iterasi KP plus 1 bergantung pada nilai simulasi iterasi KP. Dan yang terakhir yaitu ergodic mean plot, adalah plot antara nilai ergodic mean terhadap iterasinya. Peneguhan dari parameter diperoleh dari nilai rata-rata dari nilai-nilai sampel yang tersimulasi, dengan persamaan adalah sebagai berikut. Setelah didapatkan nilai dari dugaan parameternya, tidak lupa juga kita mencari nilai standar errornya. Untuk langkah pertama, dalam pembahasan dilakukan uji kecocokan model. Setelah dilakukan uji kecocokan model, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi Gumbel. Kedua, yaitu pembentukan distribusi posteriornya. Distribusi posterior merupakan perkalian yang hasilnya sebanding dengan fungsi likelihood dikalikan dengan distribusi prior. Untuk parameter nu merupakan simbol dari log sigma, dikarenakan menggunakan skala log untuk menghindari dari nilai yang underflow dan overflow. Untuk nilai fungsi likelihood-nya ada sebagai berikut, dan nilai distribusi priornya sebagai berikut. Berikut adalah hasil dari penyederhanaan perkalian fungsi likelihood dengan distribusi priornya. Bentuk dari distribusi posterior untuk parameter mu adalah sebagai berikut, dan bentuk distribusi posterior untuk parameter nu adalah sebagai berikut. Dilakukan uji kekonvergenan dari kedua gambar tersebut menunjukkan bahwa dari gambar tersebut tidak membentuk suatu pola atau tren naik turun. Hal ini menunjukkan bahwa sampel yang dibangkitkan telah konvergen.
Selanjutnya yaitu autocorrelation plot. Nilai autokorelasi pada leg pertama mendekati 1 dan nilai selanjutnya mendekati nilai 0. Hal ini menunjukkan bahwa sampel yang dibangkitkan telah konvergen. Ketiga yaitu ergodic mean plot. Dari kedua grafik tidak membentuk pola atau tren naik turun. Kedua ergodic mean plot tersebut sudah menunjukkan kestabilan. Dari nilai rata-rata yang dibangkitkan terlihat stabil pada skala iterasi ke 100.000. Maka untuk pendugaan parameter, data yang digunakan yaitu data ke 100.001 sampai dengan 250.000. Berikut adalah nilai dari pendugaan parameter mu dan nu beserta nilai standar errornya. Untuk kesimpulannya, bentuk dari distribusi posterior untuk parameter mu adalah sebagai berikut, dan bentuk distribusi posterior untuk parameter nu adalah sebagai berikut. Dan berikut adalah nilai dari pendugaan parameter mu dan bentuk dari pendugaan parameter nu-nya dengan nilai standar errornya masing-masing. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artikel dan presentasi terbaik Spesial 2021 Unisba Fakultas Teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Arifin Prasetyo dari Prodi Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pembuatan Arang Kayu Lamtoro menggunakan metode pirolisis sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap. Langsung saja ke latar belakangnya. Pembuatan energi baru terbarukan menggunakan metode pirolisis dengan bahan kayu Lamtoro. Mengapa hal ini dilakukan? Karena banyaknya isu mengenai pencemar lingkungan dan ketersediaan batu bara sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Maka dari itu, haruslah dilakukan pembuatan energi pengganti batu bara yang ramah lingkungan. Kemudian, dilakukannya kegiatan pirolisis dengan memanfaatkan kayu Lamtoro sebagai bahan baku pembuatan bahan bakar, yang nantinya akan dihasilkan bahan bakar ramah lingkungan dengan hasil analisis yang sudah dilakukan sebagai bahan bakar PLTU. Kemudian untuk tujuan sendiri, yang pertama mengetahui yield produk hasil pirolisis, yang kedua mengetahui energi yang diperoleh hasil pirolisis, yang ketiga mengetahui suhu optimal proses pirolisis, yang keempat mengetahui karakterisasi rasio campuran antara batu bara dan juga arang. Kemudian yang terakhir, yang kelima, mengetahui rasio optimal pencampuran antara arang dan juga batu bara yang digunakan. Lanjut ke metodologi penelitian, dilakukan pertama kali yaitu pengambilan data primer berupa kayu Lamtoro dan juga batu bara, di mana kayu Lamtoro akan dilakukan proses pirolisis dan kemudian akan dilakukan analisis laboratorium. Begitu juga batu bara akan dilakukan analisis laboratorium. Kemudian dilakukan pencampuran arang dan juga batu bara dengan rasio 5, 25, dan 50%. Kemudian dilakukan pengolahan data dan juga analisis dan pembahasan. Berikut merupakan diagram alur pengujian pirolisis yang diawali oleh proses preparasi, kemudian proses pirolisis itu sendiri, dan yang terakhir adalah perolehan dari arang hasil pirolisis. Berikut adalah hasil arang dan zat volatil hasil pirolisis. Dapat terlihat seiring dengan penambahan suhu, arang akan semakin berkurang dan juga zat volatil akan semakin meningkat. Kemudian untuk hasil komposisi gas hasil pirolisis dengan parameter CH4, CO, dan H2, di mana parameter tersebut akan menunjukkan nilai kalor yang semakin tinggi. Dari grafik di sini terlihat 450 derajat Celcius memiliki nilai kalor paling tinggi. Kemudian untuk neraca massa pada arang seiring dengan penambahan suhu, pendapatan massanya yaitu semakin berkurang. Kemudian untuk energi sendiri akan semakin meningkat pada 450 dan juga 600, tidak terlalu signifikan kenaikannya. Kemudian untuk nilai kalor arang, semakin tinggi suhu yang digunakan, nilai kalornya pun akan semakin tinggi. Kemudian untuk analisis proximat nantinya akan berpengaruh terhadap proses pembakaran itu sendiri, di mana fixed karbon akan semakin meningkat, voltimeter akan semakin menurun, dan as meningkat namun tidak terlalu signifikan. Kemudian karbon dan nitrogen akan semakin meningkat, hidrogen, sulfur, dan oksigen akan semakin berturun. Kemudian pertimbangan penentuan suhu optimal pirolisis jatuh pada suhu 450 derajat Celcius dikarenakan dari data-data hasil pengujian sebelumnya. Kemudian untuk hasil pengujian campuran pada proximat, nilai total moisture VM dan as mengalami penurunan seiring dengan penambahan rasio. Kemudian pada fixed karbon akan semakin meningkat. Pada ultimat, karbon dan nitrogen akan semakin
meningkat, namun hidrogen, sulfur, dan oksigen akan semakin menurun. Kemudian dilihat dari nilai kalor hasil campurannya, seiring dengan penggunaan suhu yang semakin tinggi dan juga rasio yang semakin besar, pada rasio 25% mengalami peningkatan yang cukup konstan dibandingkan dengan 5% dan 50%. Kemudian untuk alkali asam nantinya akan berpengaruh kepada tipe dari hasil campuran itu sendiri. Dalam kali ini termasuk dalam tipe abu lignit. Ketika sudah mengetahui tipe abu lignit, maka ditentukan indeks dagingnya. Berhubung dengan tipe abunya lignit, maka yang digunakan yaitu initial deformation dan juga hemispherical. Dengan hasil akhir indeks daging yaitu 1337 derajat Celcius yang termasuk ke dalam kategori menengah. Kemudian untuk indeks fouling sendiri, semakin tinggi rasio yang digunakan, nilainya pun akan semakin tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh kadar Na2O3-nya dari setiap pencampurannya. Terlihat pada 25% masih termasuk ke dalam kategori menengah. Langsung ke kesimpulan, yang pertama yaitu yield yang didapatkan pada suhu 450 derajat Celcius yaitu 26,45% dan zat volatil yaitu 73,55%. Kemudian energi yang dihasilkan cukup besar yaitu 6.694 kilokalori per kilogram pada suhu 450 derajat Celcius. Kemudian suhu optimal yang diperoleh dari proses pirolisis yaitu 450 derajat Celcius, di mana nilai ini dilihat dari parameter-parameter pengujian. Kemudian untuk karakterisasi hasil campurannya, proximat, ultimat, nilai kalor, dan juga indeks daging dan foulingnya pada penggunaan rasio 5-50% mengalami kenaikan yang cukup konstan. Kemudian dari hasil pengujian pencampuran rasio campuran 25% menjadi rekomendasi dalam pemanfaatan untuk PLTU. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artikel dan presentasi terbaik spesial 2021 Unisba Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya S. Melani, mahasiswa program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Sistem Informasi dan Kualitas Pelayanan Penyedia Sistem Informasi Cyber Kampus terhadap Kepuasan Mahasiswa. Judul tersebut didasari oleh fenomena yang terjadi. Yang pertama, Menteri Pendidikan Republik Indonesia mengungkapkan bahwa pembelajaran online adalah sesuatu yang membutuhkan waktu untuk bertahun-tahun dalam adaptasinya. Yang kedua, mahasiswa pernah berpendapat bahwa cyber kampus yang sering bermasalah menjadi hambatan dan membuat mahasiswa langsung beranggapan bahwa hal ini menyulitkan. Dari keluhan mahasiswa sebagai pengguna, maka kualitas pelayanan yang harus diperhatikan oleh perguruan tinggi. Pelayanan yang kurang efisien yang diberikan kepada mahasiswa berdampak pada penurunan kualitas layanan penyedia sistem informasi. Penentuan kerangka pikir didasari oleh teori para ahli dan penelitian terdahulu. Maka saya menentukan dua hipotesis. Yang pertama, kualitas sistem informasi cyber kampus berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa. Yang kedua, kualitas layanan penyedia sistem informasi cyber kampus berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa. Objek penelitian ini yang pertama, kualitas sistem informasi cyber kampus, yang kedua, kualitas layanan penyedia sistem informasi cyber kampus, yang ketiga, kepuasan mahasiswa. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan verifikatif dalam pendekatan kuantitatif. Sumber dan teknik pengumpulan data menggunakan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada responden. Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Perguruan Tinggi Islam di Kota Bandung berakreditasi A oleh BANPT, yaitu Universitas Islam Bandung dan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Teknik pengambilan sampel menggunakan convenience sampling. Pengujian menggunakan pengujian instrumen, pengujian asumsi klasik, dan pengujian hipotesis. Masuk kepada tabel operasionalisasi variabel. Yang pertama, kualitas sistem informasi cyber kampus menggunakan teori dari Nelson. Pengukuran menggunakan yang pertama aksesibilitas, yang kedua keandalan, yang ketiga fleksibilitas, yang keempat waktu respon, yang kelima integrasi.
Pengukuran yang digunakan yang pertama daya tangkap, yang kedua jaminan, yang ketiga kemampuan fisik, yang keempat perhatian, yang kelima keandalan. Untuk variabel kepuasan mahasiswa menggunakan teori dari Do. Yang pertama, ukuran yang pertama yaitu isi, yang kedua akurasi, yang ketiga format, yang keempat kemudahan pemakaian, yang kelima ketepatan waktu. Masuk kepada hasil penelitian dengan jumlah responden penelitian ini sebanyak 144 mahasiswa. Pengujian regresi linear berganda menghasilkan persamaan sebagai berikut. Kepuasan mahasiswa sama dengan negatif 8.600 ditambah 0,591 kepuasan sistem informasi cyber kampus ditambah 0,510 kepuasan layanan penyedia sistem informasi cyber kampus ditambah standar error. Yang artinya setiap kenaikan kualitas sistem informasi cyber kampus dan kenaikan kepuasan kualitas layanan penyedia sistem informasi cyber kampus akan meningkatkan juga kepuasan mahasiswa. Masuk kepada pengujian simultan atau UJF, dihasilkan nilai SIG sebesar 0,000, yang artinya kualitas sistem informasi cyber kampus dan kualitas layanan penyedia sistem informasi cyber kampus berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepuasan mahasiswa. Maka hasil pengujian ini dapat dilakukan pengujian selanjutnya, yaitu pengujian parsial atau uji T. Hasil penelitian nilai SIG pada kualitas sistem informasi cyber kampus sebesar 0,005. Artinya, kualitas sistem informasi cyber kampus berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepuasan mahasiswa. Yang kedua, untuk variabel kualitas layanan penyedia sistem informasi cyber kampus, nilai SIG sebesar 0,000, yang artinya kualitas layanan penyedia sistem informasi cyber kampus berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepuasan mahasiswa. Selanjutnya, pada nilai koefisien determinasi dihasilkan R² sebesar 0,753 atau dalam persentase 75,3%, yang artinya kepuasan mahasiswa dipengaruhi sebanyak 75,3% oleh kualitas sistem informasi cyber kampus dan kualitas layanan penyedia sistem informasi cyber kampus. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh penelitian ini. Kesimpulannya, yang pertama, kualitas sistem informasi cyber kampus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan mahasiswa. Artinya, semakin tinggi atau baik kualitas sistem informasi cyber kampus, maka semakin tinggi pula kepuasan mahasiswa. Pengaruh didukung oleh faktor keamanan akses dan data mahasiswa, serta fleksibilitas dan integrasi data pada sistem informasi cyber kampus untuk memudahkan mahasiswa dalam memperoleh informasi. Kesimpulan yang kedua yaitu kualitas layanan penyedia sistem informasi cyber kampus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan mahasiswa. Artinya, semakin baik pelayanan yang penyedia sistem informasi cyber kampus berikan, maka semakin tinggi kepuasan mahasiswa. Pengaruh didukung oleh jaminan seorang staf atas keahlian dan pengetahuannya serta keandalannya dalam menguasai teknologi informasi dan aktivitas perguruan tinggi. Sekian presentasi pada penelitian yang telah saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artikel dan presentasi terbaik Spesial 2021 Unisba Fakultas Ilmu Komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sini Robihati dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari penelitian saya yang berjudul Hubungan antara Social Marketing Campaign dengan Perilaku Membeli Konsumen Pengguna Blog. Komunikasi menjadi hal yang sangat penting bagi semua masyarakat di era modern ini, termasuk dalam bidang marketing. Penggunaan teknologi komunikasi modern untuk memasarkan produk sedang dimaksimalkan oleh beberapa perusahaan saat ini. Mengikuti kemajuan pasar dan konsumen, perusahaan bersaing untuk membuat strategi baru. Salah satu jalan yang cukup modern yaitu dibuatnya kampanye pemasaran atau marketing campaign. Banyak perusahaan yang melakukan social marketing campaign, salah satunya yaitu campaign yang tertuju pada perusahaan sosiolar dengan nama kampanye Glossary Beauty Journal. Form kecantikan Glossary Beauty Journal ini berbeda dengan platform kecantikan yang sudah ada sebelumnya. Kenapa? Karena Glossary Beauty Journal ini menyediakan ribuan ulasan di setiap produknya. Keunggulan inilah yang belum dimiliki oleh platform kecantikan lain sebelumnya yang sudah ada di Indonesia. Maka dari itu saya tertarik untuk meneliti
hal tersebut. Identifikasi masalahnya ada 4. Yang pertama, adakah hubungan antara create awareness and interest dari campaign Glossary Beauty Journal dengan perilaku membeli konsumen? Yang kedua, adakah hubungan antara change attitudes and condition dari campaign Glossary Beauty Journal dengan perilaku membeli konsumen? Dan yang ketiga, adakah hubungan antara motivate people to want to change their behavior dari campaign Glossary Beauty Journal dengan perilaku membeli konsumen? Dan yang keempat atau yang terakhir, adakah hubungan antara empowering people to act dari campaign Glossary Beauty Journal dengan perilaku membeli konsumen? Dalam penelitian ini saya sebagai penulis menggunakan paradigma positivisme, di mana paradigma positivisme ini menggambarkan kejadian yang terjadi pada kehidupan tidak terbatas, serta guna menyederhanakan gejala sosial yang terjadi, maka dibutuhkan statistik untuk basis pada penyimpulan datanya. Untuk metodenya yang saya gunakan yaitu metode kuantitatif, biasanya lebih menggunakan pengamatan sistematis guna menelusuri sikap manusia dengan mengambil kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan. Untuk pendekatannya, saya menggunakan pendekatan korelasional, yaitu metode yang meneliti relasi antar variabel-variabel. Untuk populasinya sendiri, saya memilih seluruh mahasiswi administrasi publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pasundan yang berjumlah 372 mahasiswi. Untuk sampelnya, saya menggunakan teknik random sampling, di mana pengambilan sampel dari anggota populasi diambil secara acak, tidak memperhatikan tingkatannya. Saya menggunakan rumus Slovin dengan menggunakan signifikansi 10% atau tingkat kepercayaan 90%, sehingga diperoleh 80 responden. Untuk hasil penelitian variabel pertama, yaitu variabel social marketing campaign dengan perilaku membeli konsumen, didapatkan hasil koefisien korelasi sebesar 0,592, yang artinya H0 ditolak. Karena 0,592 berada di kriteria 0,4 sampai 0,599, maka dapat disimpulkan bahwa kedua variabel ini memiliki hubungan yang kuat. Untuk variabel kedua, yaitu variabel create awareness and interest dengan perilaku membeli konsumen, hasil koefisien korelasinya sebesar 0,399, yang artinya H0 ditolak karena 0,399 ini berada di kriteria 0,2 sampai 0,399, maka dapat disimpulkan bahwa kedua variabel ini memiliki hubungan yang sedang. Untuk variabel ketiganya, yaitu variabel change attitudes and condition dengan perilaku membeli konsumen, hasil koefisien korelasinya didapatkan sebesar 0,596, yang artinya H0 ditolak. Karena 0,596 ini berada di kriteria 0,4 sampai 0,599, maka kedua variabel ini memiliki hubungan yang kuat. Untuk variabel keempatnya, yaitu variabel motivate people to want to change their behavior dengan perilaku membeli konsumen, hasil koefisien korelasinya didapatkan sebesar 0,501, yang artinya H0 ditolak. Karena 0,501 ini berada di kriteria 0,4 sampai 0,599, maka dapat disimpulkan bahwa kedua variabel ini memiliki hubungan yang kuat. Didapatkan hasil koefisien korelasi sebesar 0,538, artinya H0 ditolak. Karena 0,538 ini berada di kriteria 0,4 sampai 0,599, maka kedua variabel ini memiliki hubungan yang kuat. Dari hasil penelitian yang telah saya lakukan, dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, terdapat hubungan yang sedang antara create awareness dan interest dengan perilaku membeli konsumen. Dan yang kedua, terdapat hubungan yang kuat antara change attitudes and condition dengan perilaku membeli konsumen. Dan yang ketiga, terdapat hubungan yang kuat antara motivate people to want to change their behavior dengan perilaku membeli konsumen. Dan yang terakhir, terdapat hubungan yang kuat antara empowering people to act dengan perilaku membeli konsumen. Sekian hasil penelitian saya yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artikel dan presentasi terbaik spesial 2021 Unisba Fakultas Kedokteran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferus Fahri Lutfia, PM 10.111.7169. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul karakteristik dan jumlah leukosit pada anak penderita leukemia limfoblastik akut yang menjalani kemoterapi di Rumah Sakit Al-Islam Bandung periode Januari hingga Desember 2019. Nah, di mana leukemia itu sendiri adalah neoplasma ganas yang sering terjadi pada anak-anak, di mana sekitar 31% dari semua keganasan yang terjadi pada anak-anak di bawah 15 tahun.
Dan leukemia lymphoblastik akut itu sendiri adalah kelompok keganasan heterogen dengan jumlah kelainan genetik khas yang menghasilkan berbagai perilaku klinis dan respon terhadap terapi. Di mana leukemia lymphoblastik akut itu sendiri menyumbang sekitar 77% kasus leukemia pada anak-anak. Di mana subjek penelitian pada penelitian ini adalah semua pasien anak dengan diagnosis leukemia lymphoblastik akut dengan bahan penelitian adalah leukamedik. Untuk populasi target yaitu seluruh pasien leukemia lymphoblastik akut di Rumah Sakit Al-Islam Bandung. Untuk populasi terjangkau yaitu seluruh pasien leukemia lymphoblastik akut di Rumah Sakit Al-Islam Bandung periode Januari hingga Desember 2019. Di mana untuk kriteria inklusi yang pertama yaitu data rekam medik pasien leukemia lymphoblastik akut pada Januari hingga Desember 2019. Yang kedua data rekam medik yang lengkap meliputi usia, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, diagnosis, morfologi sumsum tulang, siklus kemoterapi dan jumlah leukosit. Yang ketiga adalah data rekam medik pasien LLA yang sudah menjalani kemoterapi fase induksi. Yang keempat adalah data rekam medik pasien LLA yang patuh menjalani kemoterapi. Untuk kriteria eksklusinya yaitu pasien yang putus pengobatan. Di mana untuk variabel penelitian pada penelitian ini adalah usia, jenis kelamin, status gizi, morfologi sumsum tulang, dan jumlah leukosit pada anak leukemia lymphoblastik akut. Untuk perencanaan penelitiannya itu adalah bersifat deskriptif. Dengan metode pengambilan data menggunakan cross-seksional, jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder dari rekam medik pasien yang didiagnosis leukemia lymphoblastik akut. Di mana data yang terkumpul akan dideskripsikan berdasarkan usia, jenis kelamin, status gizi, morfologi sumsum tulang, dan jumlah leukosit. Lalu data diolah menggunakan Microsoft Office Excel dan disajikan dalam bentuk tabel. Di mana penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Al-Islam Kota Bandung pada bulan Oktober 2020 hingga Januari 2021, di mana data yang diperoleh sebanyak 137 data rekam medik, sedangkan data yang memenuhi kriteria inklusi sebanyak 74 data rekam medik. Di mana pasien LA umumnya terbanyak pada usia 0-5 tahun, yaitu sebanyak 41 dari 74 pasien. Di mana paling banyak yaitu jenis kelamin laki-laki dengan 43 dari 74 pasien. Terus status gizinya baik, yaitu 46 dari 74 pasien. Dan untuk morfologi sumsum tulang diketahui remisi, yaitu sekitar 63 dari 74 pasien. Terus dari jumlah leukosit rata-rata terbanyak yaitu 4.500 hingga 13.500, yaitu sebanyak 52 dari 74 pasien, di mana untuk frekuensi morfologi sumsum tulang yang mengalami remisi paling banyak terjadi pada kelompok anak-anak LLA dengan jumlah leukosit 4.500 sampai 13.500 dengan jumlah 45 dari 52 pasien. Di mana untuk kesimpulannya dari simpulan umum, yang pertama jumlah terbanyak anak-anak penderita LLA adalah kelompok umur 0-5 tahun. Untuk yang kedua adalah leukemia lymphoblastik akut paling sering terjadi pada anak laki-laki. Yang ketiga adalah anak penderita LLA di Rumah Sakit Al-Islam pada umumnya punya status gizi baik. Sekitar 85,1% anak LLA mengalami remisi berdasarkan pemeriksaan morfologi sumsum tulang. Yang kelima adalah jumlah leukosit terbanyak yang didapatkan yaitu antara 4.500 sampai 13.500, sedangkan simpulan khususnya yaitu frekuensi morfologi sumsum tulang yang mengalami remisi paling banyak terjadi pada kelompok anak LLA dengan jumlah leukosit 4.500 sampai 13.500. Terima kasih atas perhatiannya. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.